Bab 363 Tapi aku tidak peduli, aku cinta kamu. Chen Wen tiba-tiba berubah serius, dan berkata, Tuan muda kedua, setiap murid laki-laki langsung dari sekte dunia bawah misterius kita harus menjalani ritual kebangkitan jiwa-jiwanya ketika dia berusia 15 tahun. Kebangkitan ini sangat penting bagi Anda. Setelah selesai, jiwa bela diri Anda mungkin benar-benar berkembang. Jika itu berkembang menjadi perisai Xuanwu, Anda akan menjadi pewaris pemimpin sekte. Jiwa bela diri yang diwariskan di sekte dunia bawah misterius adalah perisai penyu Xuanwu. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam sekte. Evolusi perisai penyu Xuanwu. Mereka hanya mengembangkan ritual ini setelah banyak upaya oleh leluhur sekte. Chen Wen tahu rahasia ini tidak hanya karena dia adalah pelayan pribadi Su Sanxi, tetapi juga karena 5 generasi keluarganya telah melayani di bawah Mysterious Underworld Sect. Mereka benar, murid inti. Meskipun mereka tidak bisa menjalani kebangkitan jiwa bela diri mereka masih memegang status yang sangat tinggi di sekte. Ritual ini sangat penting dalam mengembangkan perisai penyu Xuanwu ke perisai Xuanwu. Ritual ini dilakukan ketika ia berusia 15 tahun dan masih perawan. Mengenai hal ini, Mysterious Underworld Sekte selalu merahasiakannya. Bagaimanapun, itu bukan hal yang sangat mulia. Sekte dunia bawah misterius tertutup. Untuk melanjutkan kelangsungan hidup sekte, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ketika saat ini tiba, mereka akan selalu memilih seorang gadis dari keluarga yang baik dan menawarkannya sejumlah besar uang jika dia bersedia melakukan hubungan seksual dengan murid laki-laki yang dipilih. Jika gadis itu mau bergabung dengan sekte dunia bawah misterius, dia setidaknya bisa menjadi selirnya, dan mungkin istrinya jika hubungan mereka berkembang dengan baik. Jika dia tidak mau, dia bisa pergi dengan sejumlah uang itu. Ini telah lama menjadi aturan sekte dunia bawah misterius. Sebagai kandidat yang paling mungkin mengalami kebangkitan jiwa bela dirinya, Su Sanxi terpilih. Seorang perawan juga dipilih untuknya setelah proses seleksi yang ketat oleh Mysterious Underworld Sect. Gadis itu tidak hanya harus perawan, tapi dia juga harus menjadi guru jiwa yang tidak lebih tua dari Su Sanxi. Selain itu, dia harus cerdas dan cantik. Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Satu-satunya yang tersisa adalah bagi Su Sanxi untuk memasuki ruangan dan memulai ritual. Tatapan Su Sanxi sedikit hilang. Tentu saja dia ingat malam itu, atau lebih tepatnya, malam ini. Dia baru berusia 15 tahun saat itu, tetapi dia sudah sangat ingin tahu tentang lawan jenis, karena bagaimana keluarganya melekat begitu penting untuk ritual ini dan perkembangan alaminya. Dia sangat bersemangat saat memasuki ruangan, tetapi itu telah berubah menjadi kesalahan besar. Pada titik ini, dia tidak bisa tetap tenang karena semuanya dimainkan lagi. Oke, Tuan Muda, kamu bisa masuk sekarang. Lakukan yang terbaik. Ekspresi serius Chen Wen berubah lucu lagi. Bahkan ada ekspresi iri dan penyimpangan di wajahnya. Tuan Muda, saya sudah mencari Anda. Wanita ini sangat cantik. Guru bahkan menyebutkan bahwa Anda dapat menikahinya jika Anda mau. Su Sanxi menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melihat ke pintu, dia mulai memiliki perasaan campur aduk. Nanan, aku datang, katanya dalam hati pada dirinya sendiri sebelum berjalan dengan langkah besar. Apakah lembah pertanyaan cinta Yin yang mengizinkan saya mencoba lagi karena ingin membangunkan kembali jiwa bela diri saya? Tidak, ini menguji ketulusan saya. Ini menguji apa yang benar-benar penting di hati saya. Apa yang terjadi kemudian terus bermain dalam pikiran Su Sanxi. Ketika dia berjalan ke kamar, dia sangat ingin pergi ke tempat tidur. Yang dia lihat hanyalah seorang wanita muda yang menggairahkan yang menutup matanya di bawah lampu redup. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia juga. Karena beberapa alasan, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dia menekan Jiang Nanan, tapi tubuhnya yang kaku gemetaran. Su Sanxi mencoba beberapa kali,
tetapi dia tidak berhasil. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencoba posisi yang pernah diolok-olok pamannya. Dia membaliknya dan menekan ke bawah dari belakang. Namun, dia masuk ke lubang yang salah, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat berhenti, karena proses evolusi telah dimulai. Su Sanxi sangat berbakat. Perisai penyusuan Wu akhirnya masih berevolusi, tetapi evolusi itu tidak lengkap. Itu hanya perisai Suan Wu setengah jadi. Kejadian ini adalah alasan mengapa Jiang Nanan begitu mengucilkannya. Su Sanxi juga menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tetapi dia tidak dapat membantu apa yang sudah terjadi. Dia pergi setelah insiden itu. Ketika Su Sanxi melihatnya lagi, dia sudah berada di Akademi Shrek. Saat ini, Su Sanxi memiliki perasaan campur aduk saat adegan ini terulang kembali dalam benaknya. Ketika dia melihat Jiang Nanan, dia hanya memiliki gairah yang membara terhadapnya. Namun, Jiang Nanan memperlakukannya seolah-olah dia adalah binatang yang brutal. Sejak itu, dia telah melalui banyak hal sebelum akhirnya bersama Jiang Nanan. Dengan bantuan nasib-nasib Dewa Laut, ia berhasil membuat Jiang Nanan menerimanya. Namun, dia tahu bahwa dia masih belum melupakan apa yang terjadi, meskipun dia menerimanya sekarang. Itu juga telah mempengaruhi hubungan mereka. Baru-baru ini dia rela memegang tangannya, memeluknya, dan menciumnya. Jiang Nanan pernah mengatakan kepada Su Sanxi bahwa dia masih terluka secara emosional dari insiden itu, dan membutuhkan lebih banyak waktu. Saat ini, Su Sanxi harus menghadapi gadis ini yang matanya tertutup, dan yang menunggunya dengan tenang. Su Sanxi mengerutkan bibirnya dengan erat dan melihat ke langit. Saat ini, emosinya melonjak, dan akan mengalir keluar. Terima kasih, Love Querying Valley. Anda membiarkan saya menjalani ini sekali lagi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan ini. Saya bersedia memulai lagi dari sini. Terima kasih. Saat dia berbicara, dia membungkuk ke bulan yang cerah di langit. Setelah itu, dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Chen Wen agak bingung dengan bagaimana Su Sanxi bertindak, tetapi masih terus menjaga pintu untuknya. Dia berdiri di luar pintu dan menjaga kamar. Saat dia memasuki ruangan, lampu redup seperti sebelumnya. Su Sanxi masih ingat dengan jelas bahwa dia bersemangat dan gugup ketika dia bergegas ke tempat tidur. Saat ini, dia mengambil langkah lambat. Tubuhnya bahkan bergetar. Saat dia gelisah, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia akhirnya berjalan di depan tempat tidur. Dia melihat Jiang Nanan menunggu takdir, atau lebih tepatnya nasib buruk, tiba. Dia mengangkat kepalanya dan dengan paksa menahan air matanya. Dia dengan lembut meluncurkannya dan duduk di sampingnya di tempat tidur. Jiang Nanan bergidik ketika dia merasakan seseorang datang, dan dia menjadi sangat tegang. Iya nih, dia masih sangat muda saat itu, sekitar 14 tahun. Aku benar-benar binatang buas. Su Sanxi mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Pak, Jiang Nanan tampaknya ketakutan oleh suara tiba-tiba, dan tanpa sadar membuka matanya. Dia sangat gugup, dan menatap Su Sanxi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jangan takut, kata Su Sanxi dengan lembut. Setelah itu, dia berdiri dari tempat tidur dan berusaha menghiburnya. Jiang Nanan dengan lembut menggigit bibir bawahnya. Dia tidak bergerak ketika dia menatapnya. Su Sanxi menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf karena membuatmu takut. Percayalah, saya tidak akan membiarkan Anda sampai pada bahaya. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Setelah mendengar kata-katanya, Jiang Nanan tampak agak bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa saat menatapnya. Su Sanxi berjongkok di sampingnya sehingga dia bisa melihat lebih dekat wajahnya. Dia dengan lembut berkata, "Namaku Su Sanxi. Saya tahu mereka memberi Anda uang untuk menyelesaikan ritual ini dengan saya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin melukaimu." Jiang Nanan sedikit terpana. Namun, ketakutan dan kecemasannya tiba-tiba menghilang.
Hanya saja Susan Shi masih diliputi oleh emosi saat ini, dan tidak menemukannya. Kamu Jiang Nanan, apakah aku benar? Susan Shi bertanya dengan lembut. Jiang Nanan mengangguk. Dia berada di bawah selimut ketika Susan Shi menunjuk ke arahnya dan berkata, aku akan pergi ke satu sisi. Anda bisa mengenakan pakaian Anda kembali. Saya pikir Anda akan merasa lebih aman seperti itu. Kita bisa ngobrol setelah itu. Untuk menenangkan mereka, saya tidak bisa meninggalkan ruangan ini malam ini. Jiang Nanan jelas tertegun. Tapi, jiwa bela dirimu harus diolah. Susan Shi memotongnya, aku tidak bisa menjadi binatang buas bahkan jika itu masalahnya. Sudah kubilang aku tidak akan menyakitimu. Tidak sekarang. Tidak di masa depan. Bagaimana kebangkitan jiwa bela diri saya dibandingkan dengan Anda? Jadi bagaimana jika itu perisai Xuan Wu? Jadi bagaimana jika saya menjadi master sekte? Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Saya bersedia menyerahkan segalanya untuk Anda. Bahkan jika aku tidak bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek di masa depan dan menjadi anggota dari 7 monster Shrek, aku masih bersedia. Saat dia berbicara, Susan Shi berdiri dan berbalik. Dia berjalan ke sudut dan menghadap ke dinding. Dia tersenyum. Trauma di hatinya akhirnya telah dihapus. Setelah bertahun-tahun, trauma, rasa sakit, dan rasa bersalah di dalam hatinya akhirnya lenyap. Iya nih, saya bisa memberikan segalanya untuk Anda, Nanan. Aku cinta kamu. Jika kita dapat memulai dari awal, saya bersedia menggunakan semua yang saya miliki untuk memperbaikinya. Aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati agar kamu tidak lagi trauma. Air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia tersenyum. Aku sudah selesai berubah. Kamu bisa datang. Suara Jiang Nanan terdengar di belakangnya. Diam. Hanya keheningan di sekitar. Bulan bersinar sangat terang pada malam ini. Namun, Jiang Nanan merasakan perasaan yang sangat beragam. Saat ini, dia berdiri di luar desa sambil membawa sesuatu di tangannya. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat akrab dan jelas dalam ingatannya. Jantungnya tampak bergetar ketika dia merasakan aura di sekitarnya. Dia dengan lembut menggigit bibirnya saat rambut ungunya mengalir di belakang kepalanya. Dia menatap matahari dan bulan, dan diam-diam bertanya, mengapa saya kembali ke sini? Mengapa? Mengapa saya kembali ke tempat ini, di mana saya pernah sangat ketakutan? Apakah ini untuk mengingatkan saya pada ingatan saya yang paling menyakitkan? Apakah ini untuk membuat saya mengalami rasa sakit itu sekali lagi? Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dengan paksa, dan air matanya mengalir tak terkendali. Dia tidak akan pernah melupakan tempat ini. Malam itu, pria itu, yang tubuhnya tiba-tiba bersinar hitam, membawaku begitu banyak rasa sakit dan penghinaan. Saya sudah trauma sejak pengalaman itu, meskipun pria itu. Jiang Nanan dalam semangat rendah saat dia berjalan ke depan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah mengirim sejumlah uang kembali setelah menerimanya dan segera pergi ke Akademi Shrek. Itu karena dia terlalu malu untuk melihat ibunya lagi. Beberapa tahun telah berlalu sejak itu, tetapi dia hanya berkomunikasi dengan ibunya melalui surat. Dia juga mengirim sejumlah uang kembali kepadanya, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk kembali menemuinya. Dia takut menghidupkan kembali rasa sakit jika dia melihat ibunya. Saya ingin melihat ibu saya lagi dan secara pribadi memberikan uangnya. Meskipun dia selalu mengaku sehat setiap kali dia menulis surat kepadaku, apakah dia benar-benar sehat? Saya sangat bodoh. Tidak peduli apa yang telah saya lakukan, ibu akan selalu mencintaiku. Dia akan memaafkanku. Bu, aku sangat merindukanmu. Air matanya mengalir lebih deras. Kerinduannya untuk bertemu ibunya sepertinya mengurangi trauma yang dia alami. Dia berlari dengan cepat. Meskipun kemampuannya hanya pulih ke standar Master Jiwa 3 Cincin,
dia masih jauh lebih cepat daripada master jiwa lain dari tingkat yang sama, karena jiwa bela dirinya adalah kelinci Sofban. Akhirnya, dia melihat tempat itu. Itu adalah klinik terkemuka di kota itu, yang menawarkan layanan pengobatan dan rehabilitasi terbaik. Alasan mengapa dia menyetujui permintaan keluarga pria itu adalah karena ibunya. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke klinik. Sama seperti hari itu, pemilik klinik berdiri di pintu. Pemiliknya memberikan sejumlah uang dan pil Xuanwu ilahi yang hanya sekte Xuanming yang harus merawat ibunya. Setelah dia melihat ibunya mengkonsumsi pil Xuanwu Divine dari luar jendela, dia dengan cepat berbalik dan lari. Dia tersiksa saat itu, dan siksaan itu telah berlangsung bahkan sampai sekarang. Bu, bagaimana kabarmu? Dia sangat merindukan ibunya. Namun, klinik berubah ilusi ketika Jiang Nanan hendak mencapai pintu depan. Segala sesuatu di sekitarnya berubah ilusi. Tidak, mengapa Anda membawa saya ke dalam ilusi ini, tetapi jangan biarkan saya melihat ibu saya. Tolong, biarkan aku melihat ibuku. Jiang Nanan berteriak dan meratap. Setelah itu, dia menyadari bahwa semua yang ada di depannya telah menjadi jelas kembali. Namun, dia tidak lagi bisa mengendalikan tubuhnya. Klinik di depannya tampak transparan. Segalanya berubah, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Sehari kemudian, apa artinya? Jiang Nanan mulai menjadi gelisah bahkan sebelum dia pulih dari kebingungannya. Ini karena dia akhirnya melihat ibunya, yang sedang berbaring di tempat tidur, dan tampak sangat pucat. Saat ini, tubuh ibunya berdesir dengan cahaya hitam. Itu adalah efek dari mengkonsumsi pil Xuanwu Divine. Bu, Jiang Nanan berteriak, namun, suaranya tidak bisa didengar. Pada saat ini, dia melihat orang lain. Orang lain telah berjalan ke bangsal ibunya. Kenapa? Mengapa dia ada di sini? Jiang Nanan tertegun. Orang yang telah berjalan ke bangsal adalah Susanshi. Chen Wen juga mengikuti di belakangnya. Susanshi tampak sangat puerile, tetapi Jiang Nanan tahu bahwa kultivasinya sudah dekat dengan 4 cincin. Dia lebih kuat dari dia. Tiba-tiba, Susanshi dan Chen Wen mulai berbicara satu sama lain. Apakah dia ibu dari gadis itu? Kenapa dia tidak ada di sini? Chen Wen menggaruk kepalanya dan menjawab, aku juga tidak tahu. Saya hanya mendengar bahwa ibunya tinggal di sini. Dia menjual tubuhnya kepada kami karena ibunya sakit. Ibunya memiliki penyakit jantung bawaan, dan membutuhkan pil Xuanwu Divine kami untuk memperbaiki kondisinya. Pada saat yang sama, dia perlu istirahat untuk waktu yang lama sebelum dia dapat pulih. Saya pikir dia tidak punya pilihan, jadi dia harus. Susanshi mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan marah berkata, mengapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Dia melakukan itu untuk menyelamatkan ibunya, tapi aku. Ketika dia berbicara, dia meninju dinding di sebelahnya. Kita harus menemukannya. Apapun yang terjadi, saya harus memperbaiki kesalahan saya. Aku akan menikahinya begitu aku menemukannya. Aku benar-benar brengsek. Chen Wen, bisakah kamu membantuku mengangkatnya? Chen Wen tertegun. Tuan muda kedua, apa yang ingin Anda lakukan? Susanshi berkata, sementara kekuatan obat pil Divine Xuanwu ringan, ia mencerna dengan sangat lambat. Lebih jauh lagi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan, semakin lemah efek pil. Saya bisa menggunakan kekuatan jiwaku untuk mempercepatnya, jadi dia akan bisa menyerap kekuatan obat pil dengan lebih mudah. Lagi pula, kekuatan jiwaku saling melengkapi dengan pil ilahi Xuanwu. Chen Wen buru-buru berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, tuan muda. Anda baru saja mengalami kebangkitan kedua jiwa bela diri Anda. Kamu tidak bisa melakukan ini, Anda akan melukai vitalitas Anda. Susanshi masih geram. Aku harus melakukannya bagaimanapun caranya. Saya sangat menyakitinya. Apa itu vitalitas kecil? Karena saya tidak dapat menemukannya sekarang, saya akan membantu merawat ibunya terlebih dahulu.
Chen Wen dengan enggan mengangkat ibu Jiang Nanan di bawah tuntutan Su Sanxi. Jiang Nanan linglung saat dia menyaksikan semua ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Sanxi. Semua yang ada di depannya tiba-tiba terasa semakin cepat. Jiang Nanan melihat Su Sanxi duduk di belakang ibunya dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Akhirnya, dia pingsan, tetapi ibunya terbangun. Dia juga melihat bagaimana Su Sanxi memberitahu petugas klinik untuk merawat ibunya sebelum memberi mereka sejumlah besar uang. Waktu berlalu dengan cepat. Pikiran yang muncul di benaknya sebelumnya muncul lagi, 1 minggu kemudian. Chen Wen datang ke klinik dengan banyak makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dia mengunjungi ibunya atas nama Su Sanxi. 2 minggu kemudian, Chen Wen datang berkunjung lagi. 3 minggu kemudian, setiap minggu, Chen Wen akan mengunjungi ibunya atas nama Su Sanxi. Namun, dia meminta ibunya untuk tidak memasukkan kunjungannya ke surat-suratnya ke Jiang Nanan. Setengah tahun kemudian, Su Sanxi secara pribadi mengunjungi ibu Jiang Nanan. Dia sebenarnya di sini untuk mengunjungi ibu. Tapi saya tidak pernah kembali. Air mata mengalir di wajah Jiang Nanan sekali lagi. Ketika dia melihat bagaimana ibunya dan Su Sanxi memiliki percakapan yang menyenangkan, bagaimana Su Sanxi membantu memijat bahu ibunya dan menyembuhkan tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, Jiang Nanan menangis terseduh-seduh. Idiot ini dia tidak pernah mengatakan apapun padaku. Dia telah membantu merawat ibuku selama ini. Bodoh, brengsek. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sosok ibunya perlahan memudar. Namun, pipinya yang merah dan memerah, senyumnya yang murah hati dan tatapan ramah di mata Su Sanxi tertanam dalam benak Jiang Nanan. Semua ini nyata. Itu pasti nyata. Sanxi. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba berubah. Lingkungannya redup, dan Jiang Nanan terpana menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Setelah ini, dia mendengar suara yang dikenalnya. Aku minta maaf karena membuatmu sangat ketakutan. Percayalah, saya tidak ingin Anda membahayakan. Tidak sekarang. Tidak di masa depan. Namaku Su Sanxi. Saya tahu mereka memberi Anda uang untuk menyelesaikan ritual ini dengan saya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin melukaimu. Kamu Jiang Nanan, apakah aku benar? Su Sanxi bertanya dengan lembut. Jiang Nanan mengangguk. Aku akan pergi ke satu sisi. Anda bisa mengenakan pakaian Anda kembali. Saya pikir Anda akan merasa lebih aman dengan cara ini. Kita bisa ngobrol setelah itu. Untuk menenangkan mereka, saya tidak bisa meninggalkan ruangan ini malam ini. Jiang Nanan tertegun. Tapi, jiwa bela dirimu harus diolah. Aku tidak bisa menjadi binatang buas bahkan jika itu masalahnya. Sudah kubilang aku tidak akan menyakitimu. Tidak sekarang. Tidak di masa depan. Bagaimana kebangkitan jiwa bela diri saya dibandingkan dengan Anda? Jadi bagaimana jika itu perisai Xuan Wu? Jadi bagaimana jika saya menjadi master sekte? Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Saya bersedia menyerahkan segalanya untuk Anda. Bahkan jika aku tidak bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek di masa depan dan menjadi anggota dari 7 monster Shrek, aku masih bersedia. Saat dia melihat punggungnya yang teguh dan kata-katanya yang teguh, Jiang Nanan tidak bisa lagi menahan air matanya. Aku sudah selesai berubah. Kamu bisa datang sekarang. Su Sanxi berbalik dan berjalan ke samping tempat tidur, tetapi dia panik ketika melihat Jiang Nanan menangis. Nanan, jangan menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu bagaimanapun caranya. Aku tidak akan melukaimu. Saya menjamin Anda bahwa saya tidak akan menyentuh Anda. Aku tidak peduli, isak Jiang Nanan. Apa? Su Sanxi linglung ketika dia melihat Jiang Nanan tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan gerakannya menunjukkan bahunya yang putih dan lembut. Apa katamu? Jiang Nanan tiba-tiba melompat ke arahnya dan memeluk lehernya. Suaranya hampir tak terdengar karena dia menangis.
Aku bilang aku tidak peduli. Bodoh, aku bilang aku tidak peduli. Aku mencintaimu, Sanshi. Lingkungan mereka langsung menjadi sangat sunyi. Namun, tubuh Su Sanshi dan Jiang Nanan mulai berubah. Setelah beberapa saat, mereka kurang remaja, mereka telah kembali ke diri mereka yang berusia 20 tahun. Tempat tidur itu masih merupakan tempat tidur yang sama sejak 5 tahun lalu. Namun, tubuh dan hati mereka lebih erat daripada luka 5 tahun yang lalu saat ini. Dia tidak akan memasuki lubang yang salah kali ini. Cahaya hitam yang menandakan evolusi jiwanya muncul sekali lagi. Di luar kamar mereka, matahari keemasan dan bulan perak tampak melengkung bersama dalam senyuman. Padang rumput tanpa batas menyebar di depannya, tanaman rambat blue silver grass hijau bergoyang-goyang tertiup angin lembut. Ketika mereka berayun, mereka sepertinya meluas tanpa henti. Ketika Zhang Lexuan menemukan dirinya di tempat seperti itu, matanya mulai bersinar terang. Dia selalu menyukai perasaan tanpa batas semacam ini. Hijau tak berujung, udara yang menyegarkan, sinar matahari yang cerah, dan burung-burung yang sesekali terbang semua meninggalkannya dalam suasana hati yang menyenangkan. Seolah-olah semua masalahnya perlahan-lahan hilang, satu napas pada satu waktu. Di mana ini? Tidak ada tempat seperti itu di benua itu dalam ingatan Zhang Lexuan, atau setidaknya, tidak dia tahu. Jika tempat ini nyata, dia percaya bahwa dia sudah jatuh cinta dengan tempat ini. Apa itu cinta? Suara membosankan bergema di udara. Suara ini seakan beresonansi dari segala arah, bahkan langit, seperti itu. Apa itu cinta? Zhang Lexuan linglung saat dia mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Setelah itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah jatuh cinta, bagaimana dia bisa tahu apa itu cinta? Dalam hatinya, hanya ada satu orang yang dia sukai. Cinta adalah tentang memberi dan mengabdikan diri sendiri. Itu juga tentang perhatian dan tidak memedulikan hal lain. Suara keras itu tiba-tiba menjadi lembut, seolah-olah angin sepoi-sepoi menyapu, menenangkan jiwanya. Cinta itu egois, posesif, dan hadir di mana-mana. Itu juga akar dari banyak rasa sakit. Namun, kita tidak bisa hidup tanpa cinta. Kehidupan tanpa cinta tidak lengkap. Apakah kamu mengerti? Zhang Lexuan tertawa getir. Saya mengerti. Namun, bagaimana saya bisa melupakan sesuatu jauh di dalam tulang saya? Kamu akan melupakan semuanya sebagai hadiah. Embusan angin mengamuk, menyebabkan daun mengepul ke atas. Sama seperti mereka, roh-roh Zhang Lexuan juga terangkat ke udara. Gunung-gunung yang menggigit dingin dan hembusan angin. Ningtian mencoba menjaga keseimbangan saat dia menjerit ketakutan. Dia sudah berkeringat dingin. Dia terkejut menemukan bahwa dia muncul di tepi tebing, dan ada lembah yang dalam di depannya. Jika dia harus mengambil setengah langkah ke depan, dia akan menghilang ke lembah yang dalam di depannya, tidak pernah kembali. Ada lembah yang dalam di depannya, tetapi bagaimana dengan di belakangnya? Ketika dia berbalik, Ningtian melihat banyak gunung di belakangnya. Dia berdiri di puncak gunung. Kamu siapa? Sebuah suara yang dalam bergema ke atas dari lembah. Saya Ningtian. Ningtian menjawab tanpa sadar. Kamu siapa? Pertanyaan yang sama diajukan padanya lagi. Saya Ningtian dari Seven Treasures Glaze Sect. Saya pemimpin sekte berikutnya dari sekte ini. Saat dia berdiri di puncak gunung yang sangat dingin, Ningtian merasa bahwa emosinya telah di luar kendali untuk beberapa alasan. Jadi, dia berteriak sekeras yang dia bisa tanpa memperhatikan hal lain. Suaranya bergema jauh dan luas dan melalui pegunungan. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, itu tidak sepenuhnya pudar. Kamu terlalu banyak tertekan. Suara yang dalam bergema lagi. Apakah kamu bersedia untuk meringankan tekanan ini? Bagaimana saya melakukannya? Ningtian bertanya dengan sedih. Sejak dia masih muda, dia menjadi putri tunggal dari sekte Master Seven Treasures Glaze Sect.
Seven Treasures Glaze Sekte pernah bertemu dengan bencana 10.000 tahun yang lalu dan hampir hancur total. Setelah 10.000 tahun pembangunan, akhirnya ia kembali memantapkan dirinya sebagai jiwa alat bantu tipe top benua, dan sekali lagi menjadi salah satu sekte terkuat di benua itu. Namun, Ningtian menjalani kehidupan yang membosankan sebagai murid wanita langsung. Satu-satunya hal yang dia lakukan sepanjang hidupnya adalah belajar dan berkultivasi. Dia kemudian melanjutkan untuk memasuki Shrek Academy di puncak kehidupan yang membosankan ini. Awalnya, dia dianggap sebagai anak terpilih dari surga, dan berpikir bahwa dia akan menjadi yang terbaik di antara mereka yang seusia dengannya. Namun, dia segera mengetahui generasi emas Shrek Academy. Dia bertemu Wang Donger yang tak terkalahkan, Dai Huabin yang berbakat, Xie Huanyu dan akhirnya Huo Yuhao, orang yang paling aneh, yang memiliki 2 jiwa bela diri, kekuatan spiritual yang luar biasa, dan bahkan ultimate ace. Ketika dia terus bergaul dengan mereka, dia menyadari bahwa dia tidak sebagus yang dia kira. Meskipun dia masih sangat luar biasa, pusat perhatiannya telah sepenuhnya dicuri oleh yang lain. Jelas sekali betapa tersiksanya dia. Dia pernah mencoba berkultivasi lebih keras. Namun, jiwa bela dirinya adalah tipe tambahan. Itu adalah Seven Treasures Glaze Pagoda, yang tidak bisa digunakan untuk bertarung secara langsung. Karena itu sangat sulit baginya untuk berkultivasi. Faktanya, itu sama sulitnya untuk menumbuhkan seperti halnya bagi Huo Yuhao untuk menumbuhkan ultimate ace-nya. Tidak peduli sekeras apapun dia mencoba, itu tidak mengubah fakta bahwa seorang guru jiwa tipe pembantu tidak bisa melebihi seorang guru jiwa pertempuran. Ketika dia melihat bahwa Huo Yuhao, Wang Donger, dan Xiao Xiao dinobatkan sebagai juara bersama dengan senior halaman dalam mereka di turnamen Akademi Master Jiwa Canggih Elit-Elit tingkat lanjut, Ningtian tidak hanya dipenuhi dengan rasa iri, dia juga dipenuhi dengan kecemburuan. Dan setelah itu, dia tiba-tiba seperti dia tidak mungkin mengejar ketinggalan dari mereka, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pada saat itu, dia memikirkan kemungkinan lain, yang merupakan harapan yang dimiliki keluarganya untuknya. Sebagai sekte tipe tambahan bantu, banyak penguasa jiwa yang kuat sering meminta bantuan kepada Seven Treasures Glaze Sect. Sebagai salah satu elit dari generasi muda guru jiwa, Ningtian tahu bahwa dia harus menemukan pelindung yang akan tetap di sisinya suatu hari. Kekuatan orang ini tidak hanya akan menentukan status masa depannya di sekte dan apakah dia bisa berhasil memegang kendali sekte, tetapi juga akan menentukan masa depan sekte itu sendiri. Itu sebabnya dia memilih Huo Yuhao selama takdir Lautan Dewa. Dia memilihnya karena dia adalah yang paling berbakat, dan kemungkinan besar akan menjadi individu terkuat di antara generasi yang lebih muda dari para penguasa jiwa di masa depan. Namun, dia tidak menyangka akan gagal. Dia kalah, dan kalah tragis pada saat itu. Dia malu seperti gadis kecil ketika dia mengambil inisiatif untuk mengekspresikan cintanya, tetapi masih mendapat penolakan. Ketika penolakan itu datang, rasanya seolah jantungnya ditusuk oleh puluhan ribu bilah. Itu sangat menyakitkan. Dia tidak terlalu menyukai Huo Yuhao. Sebaliknya, dia tidak bisa menerima kegagalannya. Pukulan yang diberikan padanya dari kegagalan ini terlalu besar. Untuk jangka waktu tertentu, dia benar-benar sedih. Pada saat itu, hanya Wu Feng yang tetap berada di sisinya. Wu Feng marah pada Huo Yuhao, dan berkultivasi bahkan lebih tanpa lelah darinya. Namun, bahkan ketika Ningtian melihat semua ini, dia masih memperlakukan Wu Feng sebagai saudara perempuan. Kamu bisa menghilangkan semua tekananmu dengan melompat dari tebing ini. Suara yang dalam bergema lagi. Itu memintanya untuk mati. Ningtian bingung oleh suara itu. Berbalik, semuanya akan beres jika saya hanya melompat. Ya, apa yang lebih baik daripada kematian untuk meringankan tekanan ini? Apa yang bisa lebih mengasyikkan daripada kematian? Kematian. Dia tertawa. Ayo. Tatapan tajam melintas di mata Ningtian, sebelum dia mengerutkan bibirnya.
Tekanan besar yang dia hadapi langsung berubah menjadi kegigihan yang sekarang mendorongnya untuk melompat dari tebing. Dengan itu, dia melemparkan dirinya sendiri ke tepi di depannya. Saat dia melompat, dia sepertinya mendengar teriakan tragis. Tidak, embusan angin mengamuk di sekitarnya, menjadi lebih dingin saat mereka melewatinya. Pada saat ini, Ningtian merasa seolah jiwanya telah terlepas dari tubuhnya. Itu adalah perasaan yang ajaib. Tekanan yang dia rasakan sepertinya perlahan menghilang saat dia jatuh. Maafkan aku, Wu Feng. Jika ada kehidupan lain, saya akan menjadi seorang lelaki dan akan melindungi dan menjagamu. Kamu akan menjadi istriku. Kami akan mengatur keluarga kami bersama-sama, dan saya akan memastikan untuk mencintai dan membayar Anda untuk semua cinta yang telah Anda tunjukkan selama ini. Air mata mulai mengalir di udara di atasnya. Ketika mereka melakukannya, mereka membentuk manik-manik berbentuk mutiara di udara. Meskipun dia jatuh bebas, Ningtian menyadari bahwa suara itu benar. Tekanan yang dia rasakan tampaknya telah lenyap. Pada saat ini, tidak ada yang tampak penting baginya lagi. Wu Feng berdiri di puncak gunung, menatap ke lembah yang dalam di mana Ningtian menghilang. Ketika dia menatap ke salju yang tak berujung, air matanya mulai mengalir tak terkendali. Ningtian, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa Anda melompat dari tebing? Mengapa? Dia muncul di sisi lain gunung, dan kemudian diberi instruksi untuk berjalan-jalan. Tepat ketika dia akan tiba, dia disambut dengan adegan Ningtian melompat dari tebing. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia belum bisa menyelesaikannya tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan Ningtian menghilang ke lembah di bawah. Segalanya tampak tidak penting ketika dia melihat itu. Wu Feng tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia terhuyung, hampir jatuh. Ikuti dia. Jika Anda benar-benar mencintainya, Anda harus mencari kehidupan baru dengannya. Suara itu menggema melalui lembah gunung. Wu Feng terkejut. Dia melihat lembah yang dalam di depannya, sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap langit dan meratap, Ningtian, aku datang. Ya, karena orang yang dia cintai sudah pergi, apa gunanya tetap hidup? Proyeksi naga api tumbuh di belakangnya. Proyeksi ini membawa rasa keanggunan dan gairah, sebelum menghilang bersama dengan Wu Feng saat dia melompat dari tebing kesakitan dan air mata semuanya menjadi sunyi dan damai lagi. Setelah itu, gunung-gunung masih sedingin biasanya.